Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Eli Setiawati SPDSD selaku Kepala Sekolah SDG 61. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDG Cimapuyang 01. Izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang akan kita lewati pada kegiatan ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat acara inti diseminasi budaya positif, dan yang kelima penutup. Demikian susunan acara yang akan kita lalui bersama. Sebelum memulai acara selanjutnya, marilah kita buka dengan lafal basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, berjuang Indonesia tanah air. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya sambutan kepala sekolah oleh Ibu Eli Setiawati SPDSD. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rekan-rekan guru yang saya hormati, wabil khusus Bapak Kasmat SPD dan Ibu Nina SPD dalam hal ini sebagai guru penggerak angkatan 9 Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Bapak Ibu yang semuanya yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di satu ruangan dalam rangka diseminasi modul 1/4 budaya positif di SDG Cimapuyang 1 yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kasmat SPD. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita lakukan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian yang saya beranggakan, hari ini adalah giliran untuk kakak-kakak mempresentasikan modul budaya positif, di mana beliau nanti akan menyampaikan beberapa budaya positif yang akan ditampilkan di sini. Mari kita sejenak untuk memandang, untuk
melihat dan untuk menikmati bagaimana budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Kasman ini nanti. Hal ini adalah dalam rangka untuk melaksanakan aksi nyata dalam tugas CGB, ya, di mana karena ini juga sedang baru diseminasi, tentunya ini sudah dilaksanakan oleh Pak Kasma, oleh kita semua, yang mungkin karena sudah dilaksanakan oleh kita, namun oleh kita belum tahu bahwa itu adalah budaya positif, ataupun karena kita belum mengalami belajar yang seperti beliau selaku CGP. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Kasman itu nanti baik berupa presentasi maupun video-video, kita tinggal mencocokkan, oh saya sudah melaksanakan atau belum. Kalau sudah, berarti kita lanjutkan. Kemudian kalau belum, nanti kita bareng-bareng melaksanakan itu semua, biar ada ilmu yang menempel atau dilaksanakan, diterapkan di SD kita. Itu untuk budaya positif apa yang nanti disampaikan. Kemudian selamat bagi Pak Kasman, mudah-mudahan nanti bisa lancar, bisa dalam menyampaikan hal ini, sehingga diseminasi kali ini bisa berjalan dengan baik. Dan karena ini adalah tugas dari mungkin apa namanya, sampingnya apa, totalnya dari sana, ya ini juga merupakan penilaian yang benar. Itu aja dari kami. Mari kita bersama-sama melihat dan menelaah apa yang akan disampaikan oleh Bapak Kasman kali. Dari saya Adil Kali, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita memasuki acara inti, yakni diseminasi modul 1 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Kasman SPDSD selaku CGB Angkatan ke-9. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Elis Setiawati SPDSD selaku Kepala SD Negeri Cilempuyang 01. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Cilempuyang 01, wabil khusus kesepuhan saya Pak Sudir Risdianto, serta rekan seperjuangan saya Mbak Lina yang juga lagi menikmati pendidikan guru penggerak angkatan 9, yang semuanya saya hormati dan saya banggakan. Pertama dan utama tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat hidayahnya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah. Tentunya saya ucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semua, sudah menyempatkan waktu meninggalkan suatu agenda kegiatan yang penting bagi Bapak Ibu semua, namun mampu dan berkenan untuk menghadiri undangan saya. Ini semua tentunya anugerah yang tiada terhingga bagi saya, sehingga di sini mungkin saya yang patut bersyukur beribu-ribu ucapan alhamdulillah atas tergelarnya kegiatan ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang selalu setia hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan senantiasa pula salawat kita kelak
akan menuntun kita dan mendorong kita sehingga kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya ini adalah season kedua karena di SD kita Cilumpuyang 01 kebetulan ada 2 guru yang mengikuti program guru penggerak angkatan 9, yaitu saya sendiri dan Bu Linah. Dan alhamdulillah Bu Linah telah menyampaikan diseminasinya kemarin yang sedianya tadinya ingin digabungkan, namun karena ada miskomunikasi dan juga saat itu memang saya juga ada kesibukan yang lain, sehingga alhamdulillah Bu Linah bisa lebih dulu dan saya bisa menggelar kegiatan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif di SD Negeri Cilumpuyang 01 ini. Tentunya ini semua saya pun bisa seperti ini dan juga mungkin Bu Linah bisa seperti ini tidaklah akan sempurna manakala saya juga tidak didukung oleh Ibu Kepala Sekolah, tidak dimotivasi oleh Pak Sudir selaku guru senior di sini, dan tidak pula diberikan penghargaan ataupun dukungan yang luar biasa dari para Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, sebelum saya menyampaikan diseminasi ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, karena saya berdiri di sini pun tentunya atas dukungan para Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ada yang baik dari kami, bisa dilanjutkan dan ditiru oleh Bapak Ibu semua. Adapun hal-hal yang kurang baik, manakala Bapak dan Ibu semua nanti punya kesempatan yang sama seperti kami, mudah-mudahan itu menjadi pembelajaran buat kita semua, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti program yang sama pendidikan guru penggerak dengan lebih sempurna dari kami. Harapan mudah-mudahan kita semua guru-guru di SD Cilumpuyang 01 yang muda-muda khususnya bisa menikmati program guru penggerak, karena ini sudah merupakan program yang diagendakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, tentunya Pendidikan dan Kebudayaan, agar intinya adalah kita semua bisa menikmati program guru penggerak, tentunya adalah untuk meningkatkan profesionalisme kita, meningkatkan keilmuan kita, sehingga kita bisa mengikuti perkembangan zaman, dan ujung dan akhirnya adalah kita nanti bisa merealisasikan ilmu yang kita dapat agar kita bisa menjadi guru yang bisa menuntun siswa kita. Karena apa? Yang saya dengar sekilas di program guru penggerak dan program kurikulum merdeka saat ini, kita ini harus mampu menjadi guru yang bisa berpihak kepada murid. Itu intinya. Nah, oleh karena itu perkenankanlah di sini Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, sekilas saya ingin menyampaikan hasil program guru penggerak yang kami, khususnya saya dapatkan, khususnya di modul 1.4. Ada hal yang menarik di modul 1.4 yang intinya adalah budaya positif. Ternyata dulu saya pernah menyampaikan ketika waktu itu rapat komite tentang program sekolah yang menyenangkan. Nah, di sini budaya positif dan sekolah yang menyenangkan itu ada satu sinkronisasi yang sangat bagus, yang koheren sekali, bahwa budaya positif di sini yang akan, ini intinya adalah budaya positif di sini bagaimana kita mempunyai suatu kebiasaan disenangi oleh siswa, namun juga bisa memenuhi kriteria kita sebagai guru dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tuntutan kurikulum. Sehingga dengan budaya positif ini, intinya adalah kita bisa membangun sekolah yang benar-benar menyenangkan buat kita semua. Budaya terangkat, namun kehidupan sosial di sekolah juga benar-benar bisa mengangkat dan menjunjung serta membawa anak-anak kita ke arah yang lebih baik dari yang sebelumnya mungkin ada hal-hal yang kurang. Nah, oleh karena itu sebelumnya saya menyampaikan tujuan tadi bahwa sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa agar kami apa yang kami dapatkan itu bisa disampaikan kepada Bapak dan Ibu mengenai pemahaman konsep inti modul budaya positif seperti itu. Nah, kemudian agar bisa lebih mencerna dari apa yang akan kami sampaikan, ini ada 7 hal dari budaya inti atau budaya positif itu. Ada intinya ada 7.
ini. Jadi perubahan paradigma belajar, disiplin positif itu sendiri, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini merupakan satu kesatuan yang kami dapatkan dari modul 1.4. Manakala kita menguasai ini dan kemudian kita hubungkan dengan diri kita, apakah kita ini dari 1 sampai 7 itu sudah berusaha belajar, sudah berusaha merealisasikan, atau setidaknya kita sudah memang punya kebiasaan seperti itu, namun tidak terasa bahwa kita itu sebenarnya sudah melakukan. Namun dengan adanya PGP, budaya positif itu dikemas. Dikemas sehingga dengan sadar dan tidak sadar, saya sendiri, oh ternyata saya melakukan budaya positif gitu. Seperti Bu Lili yang saya sering lihat dari kelas 1 sampai kelas 6 selalu dibawa untuk sholat duha. Dan itu menjadi biasa. Jadi budaya positif di sini, kenapa kok disebut budaya? Karena harus biasa. Ketika sesuatu hal positif tapi dilakukan hanya sesekali, itu bukan budaya. Nah ini yang akan kita tekankan bersama. Mari kita bersama-sama, kami yang sedang mendapatkan pendidikan, didukung oleh Bapak Ibu untuk mengayu Bagio untuk melanjutkan, kita adakan budaya-budaya positif yang dimiliki masing-masing. Kita satukan. Mungkin Bu Guru kelas 1 punya apa, saya lihat nih ruangan kelasnya begitu sangat menarik sekali. Dengan tidak sadar anak-anak sudah budaya positifnya muncul. Pagi-pagi melihat gambar. Ada anak yang membiasakan seperti itu. Akhirnya akan menjadikan sesuatu yang sangat bermanfaat. Bu Lili punya ini, Pak Indra juga mungkin punya, Pak Sudir, Ibu Kepala Sekolah juga mungkin punya, dan sebagainya. Kita jadikan satu sehingga kita ini punya poin masing-masing, karakter masing-masing, dan akhirnya saling melengkapi budaya positif yang luar biasa untuk Cileunyi yang satu. Begini. Nih perubahan paradigma. Nah sebelum belajar ini para bapak sekalian, kita segarkan suasana dulu. Saya punya joget yang sangat menarik. Ini mungkin Pak Indra lebih senang dengan gambarnya bukan dengan gerakannya. Coba bisa sambil berdiri biar agak tidak tegang ini ototnya. Ya ini ada gerakan kita meniru. Gak apa-apa. Ya. Ya. Speaking dulu biar ototnya tidak tegang. Boleh sambil goyang. Nah. Kanan. Putar. Dada. Lutut. Iya. Gulung. Tangan. Bahu. Lutut. Yang goyang. Putar ke atas. Putar. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai dari yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan apa yang harus kita laksanakan? Ya, di sini ada stimulus respon atau artinya apa ya? Jadi hal-hal yang terkait dengan apa yang ada dalam pemikiran kita, kemudian kita rubah menjadi teorinya seperti apa harusnya. Ketika kita mungkin menganggap bahwa ketika anak diberi paksaan bahwa anak akan disiplin, apakah benar sesuai teorinya atau tidak. Namun dengan teori kontrol sendiri banyak pemikiran yang salah. Maka dalam pendidikan guru penggerak ini ada seorang ahli yang turut diambil diambil falsafahnya untuk membenarkan tentang teori kontrol sendiri. Siapa, apa yang menyebabkan dibuka? Kemarin permainan sudah dilakukan oleh Bu Lina. Seseorang diberi sesuatu atau mungkin disuruh mengambil sesuatu, diajak bermain, kemudian dibujuk, diintimidasi, diberi hadiah, diberi kemarahan. Itu kemudian ternyata apakah dengan dibujuk ada anak yang kemudian bisa membuka keinginannya? Dengan dibujuk mampu melakukan apa yang kita inginkan oleh guru? Misalkan anak disuruh maju, contoh aja, anak ketika disuruh maju ke depan kelas kenapa tidak mau? Ini yang sering kita temukan.
Kenapa dia kok nggak mau gitu? Kemudian kita udah membujuk, udah merayu, nanti akan diberi hadiah, ya kan? Ujung-ujungnya ketika dibujuk, diberi hadiah, diintimidasi, tidak mau, akhirnya muncullah karakter seorang guru yang stimulus respon tersebut. Dimarahi, ditakut-takuti. Akhirnya anak maju bukan dengan keinginan sendiri, tapi dengan dimarahi, gitu. Ya kan? Dibuka. Jadi intinya bahwa semua orang itu memiliki posisi kontrol masing-masing. Ya. Nah, dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi. Ada hal yang salah dari teori kontrol ini. Dari ilusi guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah guru itu mempunyai kekuasaan. Bahwa muridlah yang harus dikontrol, dikendalikan, seperti diarahkan oleh guru, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contohnya pujian. Dipuji anak yang datang gasik misalnya dipuji, wah kamu hebat dan sebagainya. Dipuji, beri hadiah dan sebagainya. Ini ternyata dalam jangka waktu panjang, ya, penguatan positif yang seperti ini dalam jangka waktu panjang itu akan menyebabkan anak menunggu dan ketagihan. Ketika anak datang, kemana ibu guruku yang selalu memujiku? Kemana? Dia nanti akan kaget ketika datang ke sekolah lain atau pergi ke kelas lain, ketika gurunya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu. Jadi tidak selamanya penguatan positif pun efektif. Jadi kadang-kadang dia akan menyebabkan dia itu ketagihan dengan apa yang dia dapatkan. Akhirnya akan menimbulkan apa? Dalam jangka panjang, anak tersebut akan termotivasi dengan sesuatu hal yang pamrih. Jadi intinya seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada anak bersalah, kemudian dikritik, kamu salah, dibentak, dicaci, dimaki dan sebagainya, gitu kan? Kemudian dia akhirnya akan dengan cacian seperti itu, dengan kritikan seperti itu, lalu anak apakah akan berubah? Zaman sekarang tidak kelihatannya. Ketika anak dimarahi, kemudian dijustice bahwa kamu salah, bukannya dia akan berpindah kepada karakter yang positif, tapi justru dia akan dendam suatu saat nanti. Seperti itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Anak suruh baris dan sebagainya, seperti itu. Nah ini paradigma ini berat untuk kita alihkan menjadi posisi kontrol Bapak Ibu. Berat sekali. Kenapa? Karena anak sekarang kalau tidak kita paksa akhirnya seenaknya sendiri, akan membuat seperti apa kita akan berupaya dan sebagainya. Oleh karena itulah maka pendidikan guru penggerak ini sangat kompleks sekali. Bagaimana kita mempelajari karakter anak, bagaimana mempelajari tentang kependirian anak dan sebagainya, tentang penjiwaan dan sebagainya. Itu ternyata ada hal-hal yang sangat menarik dalam apa yang saya pelajari kaitannya dengan falsafah Ki Hajar Dewantoro agar kita itu bisa belajar menyesuaikan kebutuhan anak. Itu. Nah, ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa mengatakan bahwa bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bagaimana kita supaya anak itu dengan kita memposisikan diri sebagai posisi kontrol, dengan tidak memaksa, dengan tidak mengkritik, dengan tidak memuji, tapi anak timbul motivasi dalam dirinya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, ini kata ahli ini, kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ini sangat menarik sekali. Ini yang saya pribadi merubah sikap ini sulit, Bu. Jadi ketika kita ingin anak kita disiplin, mungkin tidak perlu memaksa, tidak perlu marah, tidak perlu memuji, tidak perlu apa. Cukup kita awali dari diri kita. Ketika kita, contoh misalkan, saya sendiri di kelas 5, yang paling berat dalam diri saya itu sholat duha, Bu. Berat banget mau sholat duha, Pak. Akhirnya ya sudah, dari dulu kelas saya mungkin, Pak Bu Lili sering nanya, kemana Pak ini kelas 5? Iya ya, anak-anak harus saya marahi, harus saya apa. Ternyata ketika dimarahi, besok nunggu kemarahan lagi. Ketika saya puji, besok nunggu dipuji lagi. Tetapi ketika mungkin saya mengawali, kemarin saya coba, dan itu akan saya coba budaya positif, Bu. Nanti akan kita budaya positif, kita gurunya mari bersama-sama kita budayakan positif. Ketika masuk ke kelas, saya cuma cerita, anak-anak,
Alhamdulillah segar sekali hari ini. Loh kenapa sih Pak? Pak Guru sudah sholat duha. Dia langsung menjawab spontan, Pak aku belum. Nah itu. Jadi Masya Allah ternyata perilaku ini akan menjadi toladan. Benar, kenapa kok Ki Hajar Dewantoro membuat falsafah itu 3. Ingar sosum tulodo. Gitu. Ya, inilah pendidik. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kerangkanya harus mengubah kerangkanya itu harus dirubah. Kita memperbaiki cara-cara utama, maka kerangkanya, paradigmanya yang harus kita ubah. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Nah ini, makanya kita sekarang saya sendiri dan mungkin Bu Linah yang sudah mengalami dan menikmati pendidikan guru penggerak ini akan berupaya mengubah paradigma itu. Dengan sedikit demi sedikit, menguras. Ada anak datang terlambat, ketika kita terbiasa, nah kesempatan nih, disuruh berdiri, di apa dan sebagainya. Nah ini kita coba, bahwa ternyata anak melakukan sebuah kesalahan ada alasannya. Bahwa seseorang ketika bertindak itu ada tujuannya. Nah ini, alasan dan tujuan ini harus kita gali. Apa alasannya? Apa tujuannya? Dia melakukan seperti itu. Belum tentu anak yang terlambat, dia punya tujuan yang tidak baik. Atau mungkin alasannya ketika kita kan khawatir, jangan-jangan ini anak benar-benar malas. Seperti itu. Kekhawatiran inilah yang akan sulit untuk kita merubah paradigma. Oke, ini stimulus respon, realita, kebutuhan kita sama, ternyata teori kontrolnya berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, ternyata semua orang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini adalah perubahan paradigma yang harus kita rubah. Model berpikir menang kalah. Dalam paradigma teori kontrol jangan. Kita dengan anak jangan sampai kita merasa harus menang dari anak. Tetapi kita harus berupaya agar anak itu merasa menang juga. Seperti itu. Ya. Oke, yang selanjutnya disiplin positif. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Ya. Apa alasan kita melakukan sesuatu? Nah, ini kita coba diskusi. Yang pertama, apa karena takut pada atasan? Batasnya, Bu Lili, ketika kita berangkat ke sekolah gasik atau mungkin datang terlambat, yang kita rasakan apa tuh? Nggak enak ya? Malu, tidak enak. Padahal untuk melatih agar kita memiliki budaya positif, jangan pernah takut dan malu ketika berbuat kesalahan. Tuh. Ketika kita datang terlambat, biasa aja, kan kita punya alasan. Saya yakin kita punya alasan. Justru karena malu dan takut itulah akhirnya akan terbiasa. Besok akan melakukan hal yang sama. Tetapi ketika sudah enjoy dengan sesuatu, orang itu pasti akan keluar dari enjoy itu sendiri. Gitu. Ketika datang, merasa tidak enak, buktikan. Kalau memang tidak enak, berubah agar bisa kembali enak, tapi ternyata berat. Dan ini teori para ahli yang sangat mahir dalam pendidikan. Dan sudah melalui beberapa penelitian. Kenapa anak dimarahi zaman sekarang bukannya berubah menjadi yang positif, tapi malah dendam. Ini perubahan zaman yang harus kita akui kebenarannya bahwa anak sekarang boro-boro anak ya Bu ya. Kita saja, saya sendiri berasa bersalah banget ketika bangun kesiangan. Pertama yang saya bayangkan, saya takut pada ibu kepala sekolah. Nanti jangan-jangan di sana udah di dalam perjalanan tuh udah pemikiran tuh sudah bermacam-macam. Aduh, nanti Pak Sudir datang gasik, saya datang terlambat, apa yang akan saya katakan? Kayak gitu. Itu ternyata adalah alasannya karena takut pada atasan. Ini yang bukan diharapkan. Coba. Jangan pernah malu pada lingkungan. Malu pada lingkungan. Datang terlambat, lah isi. Biasa saja.
Orang kan tidak tahu alasan kita datang terlambat. Seperti itu. Jadi ini malu pada lingkungan ternyata motivasi yang salah. Alasan yang salah. Ingin mendapat pujian, apalagi ini. Orang datang gak asik. Datang ke sekolah gak asik. Ingin dapat pujian, dapat hadiah. Hadiah nggak dapat, pujian nggak dapat. Besok akhirnya berangkat siang lagi. Gitu. Ya. Ini semua orang, intinya semua orang melakukan sesuatu karena punya alasan. Jangan pernah menyalahkan orang yang berbuat kesalahan. Semuanya punya tujuan dan punya alasan. Nah, nanti. Atau karena ingin menghargai diri sendiri karena sesuatu yang diyakini. Mbak Tasya, dari 4 ini kira-kira merasakan apa? Mau pilih yang mana? Bu Yeyes, boleh dah. Mau merasakan mana? Ini saya sendiri merasakan. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang negatif, ini saya sendiri merasakan. Ini saya sendiri merasakan. Ini merasakan. Maka ketika ini masih dirasakan, ini jangan harap dapat terlaksanakan. Biasalah menjadi seseorang pada dirinya sendiri. Untuk diri sendiri. Gitu. Jadi ketika datang, salah satu contoh disiplin positif itu yang sangat kental sekali bagi diri kita, untuk khususnya di lingkungan kerja, adalah waktu. Waktu yang sangat kadang-kadang gara-gara waktu akhirnya tidak jadi harmonis juga. Karena tidak menghargai satu sama lain. Tidak memiliki posisi kontrol yang baik. Bagaimana seharusnya kita? Anak datang terlambat, bagaimana dia masuk, kemudian dia masih tetap punya semangat. Dia datang terlambat, biarkan apakah dia punya alasan atau tidak. Gitu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ini makna disiplin. Asumsi kebanyakan orang bahwa disiplin itu apa? Tata tertib atau teratur, patuh pada peraturan, ada hukuman. Udah, jadi begitu melihat disiplin, wah kita harus disiplin, kita harus disiplin. Nah, disiplin kalau hanya untuk alasan nih sekarang yang harus dirubah paradigmanya. Makna disiplin dalam budaya kita itu ini, suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nyaman enggak, Bu, kalau kita tidak melakukan sesuatu. Oleh ibu kepala sekolah menyuruh ini dan sebagainya. Datang-datang sudah memikirkan, aduh Bu, laporan candi garap. Ya, itu merupakan, belum tentu itu disiplinnya tidak positif, justru karena merasa ada hal yang belum merubah paradigma aja. Padahal disiplin itu tidak selamanya kaitannya dengan tepat waktu gitu. Ada hal yang perlu dipenuhi di sana, menghubungkan begitu. Menurut Ki Hajar Dewantoro ini, disiplin yang dimaksud, nah ini. Memang harus dipaksakan juga sih. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Saya mau berangkat ke sekolah. Saya mau melakukan ini dan sebagainya. Itu motivasinya dari diri sendiri. Bahkan kita perlu berlatih mungkin. Perlu berlatih. Coba sesekali, kalau misalkan kita datang ke sekolahnya terlambat gara-gara takut kepada sekolah, hadapilah kepala sekolah. Ibu, apakah ibu memang benar-benar akan marah kalau saya datang terlambat? Ah, enggak. Akhirnya kan enggak terbukti bahwa ibu kepala sekolah ternyata bijaksana. Begitu. Gitu kan. Punya alasan ini dia. Jadi gitu. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita akan memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Dengan posisi kontrol yang tadi. Gitu. Ini untuk anak, ini intinya untuk anak kita, anak didik kita. Nah, Denegosen dalam bukunya, ini Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin. Dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang artinya murid atau pelaku. Disiplin diri dapat membuat seorang menjadi menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan yang mulia. Suatu yang dihargai dan bermakna. Artinya gini Bapak dan Ibu,
untuk mencapai disiplin positif, kita harus melaksanakan jenuh dari rasa takut, kita harus merasakan jenuh dari dipuji, kita harus merasakan jenuh dengan adanya pujian dan imbalan. Ketika kita sudah tidak lagi punya rasa takut terhadap seseorang, hanya pada Allah, ya mungkin kata Bu Lili, ketika kita tidak lagi punya rasa malu, bukan berarti hilang kemaluan. Ketika tidak lagi dibutuhkan hadiah, maka kita akan membutuhkan hal lain. Intinya adalah jati diri tadi itu sendiri. Ketika kita masih butuh pujian, silahkan habiskan dulu pujian itu. Pujian seperti apa yang diharapkan. Ini pembelajaran dari diawali dengan disiplin, makna disiplin positif sendiri, sehingga nanti akan menyangkut kepada hal-hal yang lain. Seseorang, nah ini di sini, untuk bisa menjadi seseorang yang disiplin diri, tentunya kita harus mengetahui kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Adalah, lanjut aja, kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Berarti kebajikan universal ini di sini kalau menyangkut hal agama pakai kata umum. Kalau menggunakan suku pakai kata-kata yang umum digunakan secara sebelumnya. Nah, kebajikan universal yang diakui oleh seluruh rakyat Indonesia yang kaitannya untuk menciptakan siswa yang memiliki nilai, kita sekarang mengenal adanya profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Pengembangannya sangat luas sekali, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Oke, ini saya punya dokumen positif yang ya mulai ditanamkan. Ya. Keagamaan. Ya, itu disiplin positif diantaranya Bapak Ibu juga saya yakin punya disiplin-disiplin yang lain. Untuk selanjutnya materi yang kami dapatkan, saya yakin semua pernah mengalami menjadi guru penghukum, pernah mengalami guru yang membuat merasa bersalah, pernah menjadi teman, pemantau. Nah ini yang belum terdeteksi oleh kita. Nanti kita bersama-sama seperti apa yang seperti manajer ini. Barangkali kita bisa berdiskusi sejenak sebelum ke materi. Yang penghukum itu identik dengan apa? Penghukum, memberikan hukuman. Namanya juga memberi hukuman, menghukum. Kalau dilihat dari peraturannya seperti apa, dilihat seperti tindakan pada saat anak membuat pelanggaran seperti apa, kemudian konsekuensinya seperti apa. Hukuman, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, manajer. 5 ini kita jadikan satu karena pada saatnya nanti kita praktek ada anak yang bisa mudah diajak di manajer. Ada anak tidak manajer kemudian dikasih kepantauan. Kita ajak jadi teman. Kita tekan supaya merasa bersalah, akhirnya dihukum. Gitu. Tapi sebisa mungkin
Bagaimana caranya dengan manajer ini? Nih, saya sekilas aja bahwa 5 posisi kontrol itu untuk yang penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, guru yang memposisikan diri sebagai penghukum, guru yang memposisikan diri sebagai pembuat orang yang merasa bersalah, ini dikategorikan identitas gagal. Karena kontrolnya dari luar dan anak yang diberikan, anak yang mematuhi aturan itu akan menghindari hukuman. Menghindari hukuman. Guru berbuat, menghardik, membujuk, mengatakan kamu melanggar aturan, kamu salah, kamu harus nurut, dipaksalah intinya menghukum itu. Nah, untuk yang teman dan pemantau, ini identitas berhasil atau sukses, namun kontrolnya dari luar. Jadi teman dan pemantau ini identitas berhasil, anak akan berhasil ketika teman pemantau karena tidak ada unsur dendamnya. Teman dipantau itu tidak ada unsur, karena di sini ketika teman, anak merasa dihargai dan diakui. Ketika pemantau, anak sudah menyadari akan adanya konsekuensi dari apa yang dia langgar itu. Jadi dia akan mengakui salah dulu gitu ketika dipantau. Kemudian ketika teman itu cenderung kata-kata sebagai teman gitu. Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan atau tindakan suatu hal yang tidak positif itu ya sudah, biar saja, itu biasa kok, nanti ibu bantu kok, seperti itu. Jadi memberikan bantuan terus kepada anak seolah-olah menjadi teman. Tapi kalau pemantau itu hitungan dan ukuran yang dijadikan pedoman. Jadi menghitung, mengukur anak berapa kali anak melakukan apa gitu, mengukur. Jadi anak melakukan, diberikan, kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kemarin sudah disepakati apa gitu, dipantau. Jadi dipantau anak melakukan sesuatu. Kalau ibaratnya kita memberikan 2 tangga, anak itu ada di 2 tangga tersebut enggak, dipantau terus, diawasi. Nah, untuk posisi manajer itu identitas berhasil yang sangat diharapkan karena kontrolnya dari dalam diri. Karena di sini posisi guru akan mengajak anak untuk berdiskusi, menanyakan hal-hal yang salah dan alasan-alasan kesalahannya itu akan didiskusikan bersama-sama. Ini kasus, tapi ini harusnya kita praktek kasus. Nanti saya punya kasus aja. Jadi di sini ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Ini kira-kira posisi apa ya? Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Posisi teman ya. Posisi teman karena gitu. Jadi di sini anak merasa apa ya? Jadi anak suruh memberi bantuan gitu. Gitu. Mereka tetap tidak mau. Oke. Ini contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kecewa sekali dengan kamu, pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi selalu tawaran-tawaran ditanya, gitu. Ayo lakukan demi ibu, teman. Seperti itu. Motivasi perilaku manusia dulu ini. Untuk menghindari, ada 3 manusia melakukan suatu motivasi tadi. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini nomor 3 yang kita harapkan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman yang diberi biasa berpura fisik dan sebagainya. Konsekuensi, disiplin. Nih, konsekuensi ini sudah direncanakan. Jadi guru udah ada kesepakatan. Ya, konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang diterima adalah pelanggaran. Jadi udah dibuat dulu. Restitusi, nah ini. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Agar mereka kembali kepada kelompok mereka. Agar dengan karakter yang lebih kuat. Nanti kita praktek. Nanti kita praktek.
Perilaku pasif agresif, konsekuensi pungutan hanya bertahan, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan, memerlukan monitoring, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Peraturan adalah kamu harus, apa peraturannya itu menanyakan kalau konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih, apa yang kamu yakini. Jadi ketika restitusi itu gimana ya, anak itu tidak dibuat merasa bersalah, yang tadinya takut merasa bersalah tapi kita yakini gitu. Salah satu contoh misalkan ada anak datang terlambat, ditanya gitu, dia tanpa kita tanya aja mereka udah takut, tanpa ada kita tanya mereka udah takut. Kemudian mereka datang kemudian kita tanya, maaf Pak, dia kan pertama gitu, tanpa kita tanya mereka akan mengatakan dulu, maaf Pak, saya datang terlambat, seperti itu. Kemudian kita sambut jangan dengan kata-kata yang membuat dia tertekan atau malah jadi frustasi gitu. Tapi dia, oh nggak apa-apa, masih ada waktu kok nak gitu. Ya tidak apa-apa, kamu masih ada waktu kok nak. Bapak dulu juga sama pernah terlambat seperti itu. Jadi mereka akhirnya merasa disegarkan hatinya. Jadi yang tadinya bersalah, dan kondisi seperti itu akhirnya akan menyebabkan anak untuk siap diajak diskusi. Memangnya kamu bersalah? Nanti setelah anak sudah siap, baru kita tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang melibatkan berpikir mereka. Gitu. Alasannya kita tanyakan. Iya juga sih nak, Bapak heran, biasanya kamu tidak datang terlambat. Kemarin malah gak asik, sekarang kamu datang terlambat. Apakah ada alasannya? Seperti itu. Ya. Nah ini coba berjemur di lapangan basket, ini yang hukuman atau konsekuensi. Kemarin saya melanjutkan punya Bu Lina. Beberapa sudah disampaikan oleh Bu Lina. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Murid diminta bertelanjang kaki. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Karena tersenggol pada saat belajar. Oh ya, konsekuensi. Kemudian duduk di bangku di pinggir lapangan. Pada jam istirahat tidak bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit. Nah, ini pembelajaran 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai. Konsekuensi. Ya, jadi ada kehubungan antara konsekuensi dengan pelanggarannya. Gitu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hah? Ini PJOK, Mbak. Jadi 2 kali karena terlambat 10 menit. Jadi mengelilingi lapangannya 2 kali mungkin masih wajar. Terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi ada hubungan. PJOK 2 apa ya? Jadi itu konsekuensi. Nih, karena ada hubungan dengan pelajaran PJOK. Membersihkan WC, nah ini mataan pensil nggak ada hubungan. Kebutuhan manusia dan manusia berkualitas. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Bertahan hidup kaitannya dengan perut, makan. Kasih sayang kaitannya dengan rasa ya. Penguasaan artinya dengan kemampuan, kekuatan, kebebasan dengan gerak, kesenangan. Nah ini kemarin saya memetakan kebutuhan untuk diri saya sendiri, tapi 4 saja karena kebutuhan dasar untuk bertahan hidupnya sama, makan. Lingkaran 4 kebutuhan dasar, diterima disayang oleh keluarga, oleh warga sekolah gitu. Diterima dan disayang, cukup dengan keluarga dan warga sekolah. Mungkin ada yang merasakan saya akan merasa kurang kalau belum diterima oleh lingkungan, oleh atasan dan sebagainya. Bisa menjaga amanah, melaksanakan tugas, berkreasi, wisata bersama keluarga. Merasa senang berkreasi, wisata bersama keluarga. Bebas berkarya, melakukan kreativitas. Tetapi setelah saya diberi ini nih, mana ya? Nah, nanti di bawah, setelah saya diberi brosur, ya Mbak, brosur yang kebutuhan kita sebagai seseorang itu, ternyata saya malah cenderung ke arah kesenangannya itu karena apa? Senang tertawa. Jadi ternyata di situ sangat bagus sekali. Nih coba, aku senang. Coba, Bimo seorang anak TK selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani
bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kebutuhannya Pak. Kesenangan apa? Hah? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Dengan ibu guru, seru soalnya. Ada kata-kata senangnya. Apa nih? Oh, kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ibu kejar aku karena ibu guru kan sayang aku. Dan kayak saya. Ya. Terus aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ya, kebebasan. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung ketika pulang. Sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada surat, kan enggak jadi, tidak ada suara, kan enggak seru jadinya. Apa? Senangan ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Cantik. Apa tuh? Apa? Tidak menyapa aku hari ini, padahal aku jepit. Apa ini? Ini termasuk cinta dan kasih sayang. Jadi ingin disayang. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini apa Bu? Penguasaan. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin teman-temanku di depan kelas. Jadi kalau kaitannya dengan apa tuh karya, kemudian jati diri dan sebagainya, ya, seperti ini. Gambarku tidak rapi. Yang tadi kan sama. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu tuh aja. Nanti kebebasan. Cuma yang ini mah di dalam serangan, benar salah aja. Benar salah nggak apa-apa. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin menyetir mobil. Menyetir mobil itu seru, jawaban. Kalau anak jawab seperti itu berarti menyetir mobil itu seru. Senangan, ya kan, senang sih. Ya. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Biar bisa jalan-jalan naik sama teman-temanku. Di situ ada kata, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Hah? Oh ya. Hah? Ada kata ini, teman-teman. Ini teman-teman, aku merasa bangga dan keren. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Jadi ada kata kunci. Ada kata kunci. Ketika bernyangkut pembagian dengan orang lain, berarti kasih saya. Aku merasa bangga dan keren. Merasakan dirinya. Penguasaan. Aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Kemana saja, bebas. Paham ya kata kunci? Ini keyakinan kelas mungkin berbeda dengan dulu ada kesepakatan kelas ya Bu ya. Ada kesepakatan kelas, ada apa dan sebagainya. Ini tapi keyakinan kelas untuk yang sekarang ini. Adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip. Adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari perbedaan agama, suku, bangsa, negara, dan bangsa. Menurut Gonsen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam diri internal seseorang, akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Apa yang diyakini akan lebih membuat seseorang untuk mengikuti sesuatu yang diyakininya daripada mematuhi peraturan. Jadi itu keyakinan. Tuh, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Lina. Peraturan kelas akhirnya akan menjadi. Jadi kita mengenal budaya positif yang sudah tadi kita jelaskan. Kemudian ketika kita membiasakan sesuatu hal yang positif, maka lingkungan akan terjadi positif. Ketika sudah terbiasa menjadi sesuatu yang positif, akan menjadi kelak keyakinan bersama, keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Manakala sudah menjadi keyakinan, dengan sendirinya akan menjadi peraturan kelas yang akan disepakati bersama. Peraturan selalu mengambil ke buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya berarti tanggung
jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran diminta, menghormati orang lain. Seperti itu. Dilarang menggunakan obat-obat terlarang, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan sebagainya. Membentuk keyakinan kelas. Saya juga punya video tentang membentuk keyakinan kelas, tapi karena waktunya sudah cukup panjang, jadi nanti kita tayangkan di YouTube saja. Ya, dokumentasi sosial keyakinan kelas sudah saya tayangkan. Nah, ini yang penting ini Bu, Bapak Ibu. Jadi ini 3 hal yang perlu kita agar kita bisa menjadi posisi manajer nih. Jadi kita menjadi posisi manajer dalam sebagai guru, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak melakukan suatu pelanggaran, kita harus stabilkan dulu si anak. Jadi dia itu agar dia memiliki identitas yang tadinya identitasnya salah, menjadi identitas positif. Yang tadinya negatif, anak datang terlambat. Jadi anak kemudian melakukan sebuah kesalahan. Dari rumah dia mungkin PR lupa, tidak mengerjakan PR. Kalau kita, apalagi kalau memposisikan guru sebagai penghukum, kemungkinan anak kalau tidak punya keberanian akhirnya tidak berangkat. Akhirnya ketika tidak berangkat, dia ditanya, takut lagi, berbohong. Akhirnya dia tidak jujur, begitu. Maka kita harus stabilkan dulu. Bagaimana ketika ada anak yang misalkan datang terlambat, seperti Bu Lina juga sudah mencontohkan. Bagaimana kalau anak datang tidak mengerjakan PR, misalnya seperti itu. Gimana caranya supaya anak, intinya adalah agar mereka itu memiliki keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, tetapi mengatasi kesalahannya harus atas dasar diri sendiri, begitu. Jadi bukan karena ditekan oleh kita, karena takut, bukan gitu. Contoh misalkan, ada anak datang tidak menggarap PR, kemudian bagaimana menstabilkan identitasnya? Pertama, keasumsinya adalah anak akan datang takut dihukum. Ketika datang, nah, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Itu jangan ditanyakan dulu. Menstabilkan identitas itu begini. Jadi ketika anak misalkan tidak menggarap PR itu mereka akan kita hampiri, misalkan contoh di dalam kelas kita hampiri dulu. Kita hampiri, kamu kelihatannya gelisah, Nak. Jangan ditanyakan bahwa dia tidak mengerjakan PR dulu. Kamu kelihatannya gelisah, Nak, gitu. Dia sulit menjawab juga, kita susul dengan pertanyaan yang lain. Oh, tidak apa-apa, kamu jangan takut. Tidak ada orang yang bersalah di sini. Seperti itu. Tidak ada orang yang bersalah di sini. Itu. Kenapa kamu takut gitu? Terus akhirnya dia akan mulai terbawa identitas yang distabilkan oleh guru. Coba Nak, kalau memang kamu merasa gelisah saja, ayo sama Bapak atau ayo sama Ibu kita ke suatu tempat. Misalkan dia diajak keluar, tapi tidak melihatkan bahwa anak tersebut mau dihukum. Agar apa? Agar dia juga tidak merasa malu dengan teman-temannya. Iya, seperti si Randy gitu. Kemudian setelah itu baru di situ, Nak, Pak Guru tahu kok kegelisahan kamu gitu. Alasan kamu gelisah. Oh iya Pak gitu. Apa gitu? Karena aku tidak mengerjakan PR. Tentunya kamu punya kesalahan, baru di sini. Validasi tindakan kesalahannya. Kalau begitu kamu punya alasan dong kenapa tidak mengerjakan PR gitu. Iya Pak, ini dan sebagainya. Oh, wajar. Kamu memang patut diacungi jempol gitu. Kayak seperti kemarin si Bagus datang terlambat, alasannya dia ngantar bapak ibunya untuk belanja. Padahal kita tidak tahu itu dia belanjanya hanya ikut ngantar orang tua pergi ke pasar atau memang bekerja gitu kan. Tetapi saya alihkan kepada hal yang positif. Bagus sekali Nak, kamu memang anak yang berbakti. Kamu bisa membantu orang tua untuk melengkapi keperluan di warung seperti itu. Kemudian setelah itu tanyakan, apakah ada keyakinan kelas yang kamu tidak berusaha ditepati seperti itu. Terus gitu. Intinya di dalam segitiga restitusi, anak harus menemukan jati dirinya. Ketika anak mempunyai rasa takut, maka dia akan mengarah kepada kesalahan yang lain, yaitu berbohong dan sebagainya seperti itu. Maka ketika kita segitiga restitusikan, kita akan menikmati anak yang sungguh luar biasa, mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan.
Tahapan segitiga restitusi tadi sudah saya jelaskan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Yang paham? Satu, supaya kita lihat hasil. Bagus. Jawaban dari Fahri. Ada lagi? Ada lagi? Apa kira-kira? Aduh, sudah terlihat lagi. Oh iya, kata Mas. Ya, oh iya, dia berapa sekarang? Oh iya, sekarang ya, 7 lebih. Oke, sekarang dulu. Jadi kita tidak mengatakan, wah kamu terlambat gitu. Biarkan dulu dia menenangkan dirinya dulu. Alhamdulillah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan Bapak dan Ibu semua. Tentunya banyak hal yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada yang baik, mari kita bersama-sama laksanakan untuk membangun kepercayaan dari para siswa dan wali murid untuk membangun budaya positif yang ada di sekolah kita, sehingga kita bisa mencapai tujuan bersama sesuai dengan visi misi sekolah kita. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perwakilan dari kelas 1 kita. Saya wali muridnya, wali kelasnya. Jadi saya akan bertanya beberapa pertanyaan, atau saya yang dari guru lain, saya yang kelas 1, jadi saya lebih paham seperti sikap karakter anak-anak kelas 1 yang saya hadapi saat ini. Anak-anak di usia yang lagi fase A, di mana yang itu aktif sekali. Ya, saya berusaha untuk yang baik untuk jadi pendamping yang kelas 1, namun ada 1-2 siswa yang begitu sangat, kita bilang super aktif, lebih dari batas-batas siswa-siswi lainnya. Tidak, saya bukan namanya mungkin Bapak Ibu sudah tahu, saya sebutkan namanya. Saya pasti Bapak Ibu saya sudah tahu. Saya tanyakan bagaimana atau bersikap seperti apa saya sebagai wali kelas untuk menghadapi anak tersebut, restitusi untuk kemajuan bagi anak didik saya, termasuk yang super aktif yang saya hadapi, untuk dapat diberlakukan dari Mas atau Bapak Ibu guru lainnya. Saya harapkan yang terbaik, dan saya mungkin bisa lebih baik lagi untuk menghadapi siswa tersebut. Seperti itu pertanyaan saya, mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi Mbak Lina. Ya, monggo Bu Lina yang mungkin mau menanggapi dulu, Bu. Hah? Oh ya. Pertanyaan boleh. Ya, terima kasih. Dengan melihat pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Muhammad, sudah sangat bagus, luar biasa. Dapat
Mudah-mudahan semangat menjadi yang menjadi guru penggerak yang terbaik buat diri kami ya. Tadi saya sangat tertarik Pak, dengan restitusi, kemudian posisi kita sebagai manajer. Kalau misalkan kita menghadapi sikap anak yang terlalu keras, memang sebenarnya juga itu kan kita dilihat dari latar belakang keluarganya ya Pak. Iya. Terus karena memang dari latar belakangnya anak itu yang semaunya sendiri, ibaratnya, terus dengan sikap orang tuanya akan mendukung, kemudian dia nanti datangnya ke sekolah, dia itu hanya akan selalu membuat onar lah ya, dengan ini kelas. Apakah segitiga restitusi yang itu dapat kita terapkan, dan apakah posisi kita sebagai manajer itu dapat kita terapkan juga, atau misalkan ditambah kita sebagai guru itu harus memposisikan sebagai apa gitu? Ya. Lebih tepatnya kita apakah dengan menjamin dengan anak yang punya karakter yang begitu keras gitu, ibaratnya sekali permasalahan atau menjamin anak itu bisa akan berubah, apakah kita harus berulang-ulang kali menunjukkan itu sehingga nanti sikap itu akan berubah atau seperti apa? Mohon pencerahannya dari kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu lah apa? Langsung Pak. Iya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi momen diskusi, karena juga ini harus ada dalam video kami. Tapi sangat menarik ini diskusinya. Memang ini kenyataan kan ada di sekolah kita ya, terutama yang kelas 1 itu sudah jadi artis terkenal di kelas di sekolah kita, Uka sama Uki. Tapi 2 anak saja itu kan kembar ya Bu ya. Itu 2 anak kembar tapi tetap ada perbedaan, maksudnya dalam tingkah laku. Yang satu cenderung sudah agak mau diarahkan ya Bu ya. Yang satu yang si Uka itu, yang Uki yang udah mau diarahkan. Uki yang belum, tapi yang Uka yang sudah, yang berarti kakaknya Uka. Kakaknya malah Uki. Nah, ini pertama yang harus kita selidiki adalah berdasarkan usia harusnya kan yang lebih dewasa yang kakaknya, tapi kok malah adiknya. Berarti kalau kita misalkan langkah restitusi yang ingin kita lakukan pertama, karena ini kan anak kecil Bu, kita libatkan orang tua atau keluarga. Barangkali seperti ini, ada kebutuhan anak antara Uka dan Uki. Kenapa? Karena antara Uka dan Uki cenderung yang terpenuhi kebutuhannya Uki. Uka yang belum. Ada kebutuhan apa yang mereka belum dapatkan di rumah, sehingga datang ke sekolah seolah-olah mencari kebutuhan. Si Ukinya, si Ukinya, ya, yang sok yang sok bermasalah si Ukinya apa si Ukanya? Yang gede. Oh, maksudnya yang kakaknya kan yang punya kebutuhan itu. Nah, itu justru biasanya kalau di keluarga ini biasanya dari ilmu titen dari orang Jawa, yang kecil, yang bontot kan biasanya dapat kasih sayang yang lebih dari orang tua. Iya kan? Biasanya kan? Semuanya kita lakukan itu akan bisa lihat dari keluarga. Dari keluarga. Iya betul. Betul. Setelah saya pelajari anak itu, ternyata anak itu di keluarga yang nggak tahu, kita tidak tahu apa sejarah apa sehingga orang itu tidak seperti itu. Jadi setidaknya anak itu sering mengalami tekanan, kekerasan lah ya. Walaupun ya sederhana kekerasannya, tapi bagi anak itu. Nah itu mungkin tidak anak yang sering mendapatkan kekerasannya itu justru yang kakaknya. Yang kecilnya, yang kecil. Ya, ini. Karena mungkin sifatnya yang dia
Iya. Heeh. Nah ini pembelajaran buat kita, nanti kita coba karena usia, mungkin ya karena usia ini sih menurut pendapat saya dari beberapa pengalaman yang sudah dilalui, mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman yang sama, kita coba apa namanya, itu kalau dipisahkan kan mungkin nggak mungkin ya. Kalau dipisahkan artinya apa? Di kita ini sebenarnya di kelas 5 saya punya 2 anak yang berkebutuhan khusus, Bu. 2 anak yang paling pokok berkebutuhan khusus adalah satu, Evan. Itu karena memang keterlambatan membaca huruf. Itu aja. Terus di sini Uka Uki itu juga mempunyai kebutuhan khusus kaitannya dengan tingkah laku yang agresif atau hiperaktif. Yang hiperaktif. Namun mungkin kita coba nanti kita berkolaborasi gimana caranya menuntun dia. Kita pertama jangan memisahkan tetapi mencoba diferensiasi produk. Mencoba diferensiasi produk pembelajaran. Tapi ya gurunya yang capek nanti. Diferensiasi produk itu mungkin dari bentuk pembelajarannya dan sebagainya itu dibedakan. Mungkin iya, tapi ya itu karena kelas 1 sih, karena kelas 1 kita akan susah mengawal. Misalkan tidak di dalam kelas di mana di tempat dia beri kebebasan, tempat bermain dan sebagainya. Intinya itu adalah kebutuhannya adalah kebebasan. Kebebasan dan kasih sayang yang menurut saya masih butuh banget. Butuh sekali. Kasih sayang dan kebebasan. Dia tidak ingin terkekang di sini karena dia mungkin sudah merasa terkekang di rumah. Seperti itu. Di sini dia butuh kebebasan. Butuh bebas. Maka kita coba kita beri kebebasan namun gurunya memang harus super aktif. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, hari kajian ini kita tutup dengan berdoa Al-Fatihah. Sudah hafal ya? Mari akan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar dan mengamati apa yang telah disampaikan oleh tadi diseminasi Bapak Tasmat SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9. Alhamdulillah kita semua sudah mengerti dan tahu bagaimana budaya positif yang baik. Nah ini sebagai motivasi rekan-rekan semuanya agar nanti rekan-rekan juga ikut menerapkan daripada budaya positif yang ada di SD Cilempuyang 1. Kemudian guru penggerak semuanya dan guru-guru semuanya, ini memang kita harus betul-betul jeli dan pandai mengatasi berbagai macam karakter anak yang nantinya akan terbentuk jadi satu karakter yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agamanya. Kira-kira hanya itu untuk semuanya aja Pak Tasmat. Terima kasih sudah membebaskan budaya positif kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul qali wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Pertama kami mengucapkan terima kasih
atas paparan yang disampaikan oleh rekan kami Bapak Tasmad SPDSD yang telah memberikan pencerahan tentang diseminasi untuk materi 1.4. Pertama, saya dari guru kelas 6 yang sekarang kebetulan masih menggunakan kurikulum 13. Tentu materi-materi yang diberikan ini sangat memberikan pencerahan sekali kepada kami, di mana tahun depan atau semester yang akan datang mungkin kami sudah bisa menggunakan kurikulum Merdeka ini. Untuk kami sebagai kelas 6, guru kelas 6 tentu saja tadi materi yang dibawakan cukup bagus dan kami bisa menerima dengan baik, sehingga hal-hal yang positif yang diberikan dalam materi tadi ini memang bisa diimplementasikan ke dalam kelas kami, sehingga dari aturan-aturan yang sudah disepakati menjadi suatu keyakinan dan bisa menjadi suatu kebiasaan dan menjadi adat istiadat yang baik atau menjadi kebiasaan yang baik yang bisa diterapkan di SD kami. Nah, tentu saja dengan harapan guru penggerak ini bisa memotivasi seluruh komponen yang ada di SD kami, bukan cuma guru kelas saja, termasuk guru-guru yang lain, mapel dan lain sebagainya, sehingga betul-betul bisa menerapkan pembelajaran kurikulum Merdeka ini dengan baik, dan anak-anak pun ke sekolah bisa datang dengan nyaman, dengan senang hati, dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik pula. Sehingga hasilnya pun tentu saja akan dapat meningkat dari tahun ke tahun dan menjadikan SD Cilempiang 01 ini menjadi SD yang terbaik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Tasmad SPDSD yang telah memberikan pada kami pencerahan, dan mudah-mudahan tetap semangat memberikan yang terbaik kepada yang lain, dan jangan lupa, jangan lelah untuk tetap berbuat baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.